Oke, ketemu lagi nih di podcast. Apa sih ini? Gak jelas. Apa? Enggak, ini enggak profesional. Cuma tinggal mulai katanya. Enggak bakal tarung ini. Kita ketemu lagi ya di apa? Obrolan santai kita, ya kan? Lagi-lagi ada masih sama personilnya. Ada Pak Yuki Firmansyah, ada Pak Tommy Chandra, pakai kaos ungu, ya kan? Tadi yang ungu selalu di situ. Pak Jaga Margana sama Pak Tedo Dwi Wicaksono, Bisa songkong. ya kan? Dan saya sendiri Hey, sudah bro. nial makan, ya kan, panggil aja AB. Nah, kemarin tuh sekitar tiga hari lalu lah ya, 3 hari lalu atau 4 hari lalu, agak lupa. Itu lagi iseng scroll IG itu, YouTube, scroll YouTube, rame tuh apa tinjunya anaknya sama, itu langsung kayak flashback aja, itu flashback zaman kuliah dulu. Itu ada tuh pertandingan tinju juga tuh, mungkin di sini ada salah satu pelakunya langsung waktu. Ya. Jadi kalau sekarang terkenal yang dikit-dikit tinju di ring, zaman saya kuliah dulu udah ada tuh, namanya Tombro, bukan nama. Ya, itu inisial ya, inisial. Itu udah ada, zaman dulu udah ada, Pak. Ya, Jeff Bezos itu. Tapi ini jadi fenomena yang semakin kesini itu semakin sering diadakan itu loh. Jadi nggak tahu apakah tinju yang notabene-nya bukan atlet ini itu entertainer lah ya, lebih itu tinju entah Muay Thai, itu ada kickboxing lah apalah, itu sering diadakan tuh, dan itu membuat para yang penyuka olahraga yang cukup keras ini ya, itu seru juga tuh kayaknya. Cuman nggak tahu tuh kalau dari tinjauan yuridis empirisnya, menurut teman-teman gimana tuh? Mungkin dari pelaku dulu deh, dari pelaku tinju sendiri yang pernah tinju di ring ini. Ada Pak Tommy nih, zaman kuliah dulu udah pernah tinju tuh. Ringnya ring tinju apa ring parkir? Literally. Jadi Ring tinju. zaman itu ring tinju yang ngadain di Malang itu sampai diadakan di Sasana Tinju apa? Ya. Ada namanya. Gak sebut. Sasana tinju yang memang disitulah Pak Tommy bersama kawan-kawannya bertinju tuh di situ tuh. Kan dia juga. Gimana tuh Pak Tommy selaku pelaku sejarah juga tuh? Jadi kita pro atau kontra ini? Terserah kontra. Oh betul. Banyak pro ya. Iya. Sebenarnya kita juga nggak tahu ini fenomena apa lah ini, ya kan? Dulu kalau nggak salah sebelumnya pernah ada dua orang yang bersih tegang diselesaikan di dalam ring. Jadi intinya apakah kita udah memasuki fase penyelesaiannya udah secara Physically. secara fisik, secara rimba gitu lah. Apakah memang udah nggak ada lagi dialog atau nggak ada lagi hukum, kok balik ke ring, macam aneh. Kalau saya dulu merasa saya salah gitu kan, tapi kalau sekarang jadinya begini, saya jadi merasa saya itu nggak salah amat gitu kan. Ya kita kontra ya. Oh, ya kontra. Kalau kontra berarti menurut saya salah gitu loh. Harusnya ini tidak fenomena ini harusnya nggak bisa dibenarkan gitu. Nanti orang berpikiran segala macam bentuk Kekerasan. perselisihan diselesaikan dengan kekerasan gitu kan. Jadi kita balik ke zaman batu gitu. Jadi apa gunanya kita jadi bangsa yang bermartabat, berkembang sana sini, jadi manusia 4.0, tapi tetap kalau masalah-masalah di ring gitu kan, jadi kayak kuno banget kita. Ya tambahin mungkin Pak ya.
sebenarnya yang lebih parahnya lagi ini pemerintah dukung, Pak. Dengan hadirnya ada salah satu itu juga ya. Menjelaskan biar nggak tawuran, makanya diselesaikan di ring. Nah, betul kan? Itu. Berarti intinya jadi negara mencetuskan, berarti melegitimasi penyelesaian di atas ring ini penyelesaian masalah gitu ya. Betul. Oh, berarti kita mengakui kalau kita balik ke zaman batu, ya kan? Ya sudah. Sekalian kita pakai baju yang tutupan ini aja dengan Tarsan nih ya kan? Merdeka. Nggak usah pakai dasi ya kan? Iya. Bawa panah gitu ya, Pak. Iya sekalian. Kita nggak usah pakai uang, kita barter aja lagi kan gitu. Itu parah. Itu ya. Itu berarti kalau Pak Yuki pun sebenarnya tidak setujunya dari sisi yang mananya, Pak? Ya. Karena kan sebenarnya kalau memang ada selisih paham antara satu dengan yang lain kan seharusnya benar. Saya setuju dengan Pak Tommy, nggak harus apa-apa sekarang diselesain di Ring. Malah tiga ronde kan. Berarti harusnya bukan itu. Seharusnya tidak dilakukan seperti ini penjelasan gitu. Mana kata-kata yang dulu musyawarah, mufakat, ada mediasi itu nggak ada. Koperasi sebagai sokok guru. Nah, Betul, kan? Betul. ya itu parahnya ya pemerintah melalui Tapi kalau sifatnya hiburan, ini entertain kok, ini bukan olahraga kok, atau bukan? Ya kalau itu entertain yang datang main Iya bukan. juga. Jadi kan? Iya juga ya. Iya kan? Iya juga. Iya ya. dong. harusnya Nggak bener juga. Harusnya. Ini karena wisata nih, ya kan kayak tinju Thailand nih. Iya. Thailand Iya itu menjadi wisata. Nah, wisata yang datang pasti bukan main. Jadi agak membingungkan ya. Ini sebuah hiburan ataukah olahraga? Kalau olahraga, apakah ini dengan regulasi yang seharusnya atau tidak? Itu ya. Mungkin itu kali ya. Gimana? Pak Jaka dulu atau Pak Tedo dulu? Oke, siap. Ini kan fenomena baru. Fenomena baru ya. Ya setahun 2 tahun terakhir lah ini. Oh baru kan, Iya, baru kan buat Bapak, buat saya udah lama. Iya, ya itu yang di Jawa Timur baru. Jangan sih. Apakah harus disebut? Ini aja harus titit ini. Iya, karena sekarang orang-orang kan kreatif, merasa ditunjang oleh perkembangan teknologi. Nah, mereka dengan mereka haus hiburan habis COVID ya untuk ini ya untuk yang ini. Narasinya nggak berubah ya. Dari podcast yang 2 jam lalu ya. Terus mereka begitu ada permasalahan sedikit mereka terpancing, oh enak ya, ini saya punya rasa dendam kepada si A. Wah, ini bisa jadikan duit ya dengan medsos ini. Ternyata jadi duit. Dengan tinju ini maksudnya Pak? Dengan tiket-tiket itu kan jadi duit akhirnya. Jadi antara hiburan dan bisnis. Jadi orang yang menang atau kalau itu dapat berapa gitu kan. Hiburan karena kemarin yang saya lihat itu sebelum itu pemainnya tinjunya cantik-cantik, menghibur ya. Jadi iya. dari sisi yang situ ya. Contohnya Pak, iya. Contohnya siapa? Bisa disebutkan Pak? Namanya seperti lupa. Pasti imut-imut ya. Oh imut. Yang di enggak, ini masih muda-muda. Oh yang muda-muda. Jadi dari sisi hiburan boleh-boleh aja gitu maksudnya. Boleh, sisi bisnis juga ternyata masuk. Kedua dari legalitas ternyata nggak ada pihak yang berwenang memberikan larangan, karena tidak dilarang berarti kan hadir gitu ya, maksudnya. betul. Jadi Apakah dengan hadirnya pasti sesuatu itu benar gitu maksudnya betul? Dilegalisasi oleh kan nggak ada larangan, silakan bisnis oke lah ya gitu ya, oke lah ya, masuk bisnis hiburan kan? Untuk menghibur, duitnya banyak juga langsung di online itu namanya apa gitu kan, siaran ya siaran langsung YouTube gitu ya, ada berapa juta atau berapa ribu penonton viewer, viewer
Dan itu berpotensi menaikkan lagi olahraga tinju yang sempat vakum ya. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya Indonesia itu yang paling terkenal, Elias Pikal. Ya kan? Terus siapa? The Dragon itu siapa namanya? The Dragon itu. John, ya, Chris John. Ya. Ada Chris John. Nah itu meredup tuh sejak Chris John udah nggak ada, udah pensiun, gantung sarung tinju, meredup tuh. Nggak ada lagi tuh jagoan tinjunya Indonesia kan. Dan sekarang kayaknya mulai bangkit lagi nih dalam konteks hiburan. Cuman pertanyaannya kalau Chris John alias Pikal kan memang bener-bener profesional atlet tinju yang memang bertanding di ring tinju yang seharusnya itu. Tapi apakah untuk konteks hiburan ini itu diperkenankan atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan tuh. Yang jelas tidak ada yang melarang pada saat itu dilaksanakan, dipublikasi, ya kan? Nah, ini tinjunya bukan tinjunya petinju, tinjunya orang iseng dapat duit. Ya lah. Tinjunya orang iseng dapat duit. Gimana Pak Tedo? Kayaknya dari tadi udah kepingin ngomong terus nih. Sebentar dulu Pak Tedo. Ada artis pendatang baru kita itu Handi Kopi. Handi. Lama ya. Kenapa baru keluar? Ini kalau orang Jawa ini nggak boleh. Udah nggak boleh. Karena somplak. Kayak katanya Handi dikit. Soreang kan. Makanya agak kesoreang ya. Somplak. Silakan Pak Tedo. Kalau kita bahas fenomena tinju ini, benar tadi disampaikan, ini karena berawal dari redupnya antusias petinju dari Indonesia mulai mati suri. Sendiri sebagai induk olahraga tidak mampu berbuat banyak untuk menaikkan cabur tinjunya sendiri. Jadi menurut pandangan saya ada beberapa nih, ada kepala ini menyumbang kontribusi yang baik lah untuk cabur tinju khususnya. Terkait tadi permasalahannya, ini memang terbagi dua atau beberapa. Yang pertama memang hanya diperuntukkan untuk hiburan atau show dari para entertainer, dan ada juga kelas beratnya ada, kelas bulunya ada juga ada. Cuman nggak seheboh apa yang ditampilkan ketika entertainer yang saling beradu tinju. Terkait dengan regulasi, betul saya setuju sama Pak Joko, selama itu tidak ada larangan, tidak ada instansi yang berwenang untuk melarang, menurut saya is okay. Karena toh sendiri memang mulai dari perangkatnya, wasitnya, jurinya, tim medikalnya, semua berkoordinasi langsung dengan ini. Memang rules-nya memang rules profesional, tapi memang dikemas hanya sebagai showing aja. Saya tertarik tuh dari tadi dengan argumentasi arahnya ke showbiz ya, entertain. Apakah pertanyaannya itu konteksnya adalah ini truly sport atau beneran olahraga atau showbiz gitu. Dimana tinjauannya ini adalah bukan atlet, bukan kejuaraan juga, tapi ya, walaupun ada sabuknya, nggak tahu itu sabuk apa. Kalau di UFC, MMA ada yang gelar yang diperebutkan, tapi ini nggak ada gitu kan. Bahwa dia pernah tampil. Ya, gitu kan. Nah, terus kalau setahu saya di dalam hukum itu ada beberapa hukum itu, hukum terutama hukum pidana tidak bisa masuk, gitu kan? Ketika itu contoh ketika tinju ya, konteksnya tinju nggak bisa itu dikenakan undang-undang atau pasal penganiayaan, itu nggak bisa karena ini emang olahraganya adalah saling baku hantam kan gitu kan. Nah, ketika ini disebut showbiz, apakah itu menjadi sebuah delik penganiayaan, delik pidana penganiayaan atau bukan gitu? Ataukah cukup dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian bahwa ini tidak saling tuntut ya apapun yang terjadi? Apakah perjanjian itu sah? Karena let's say itu bisa berpotensi bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum.
Mungkin dari Pak Yuki. Saya juga nambahin Pak. Saya juga nggak yakin kalau di dalam perjanjian setiap petarung tinju entertain ya dalam hal ini, di dalam perjanjian itu terdapat klausul membebaskan dari konsekuensi hukum atau konsekuensi hukum. Saya nggak yakin gitu. Bentar, sebelum maju ke sana. Di pidana itu kan ada. Perkelahian tanding itu ada. Kita berjanji, ayo kita ketemu di sini tanding, itu pidana. Itu tetap pidana. Itu termasuk dalam victimless crime. Jadi nggak ada korban, semuanya pelaku. Semuanya pelaku. Pertanyaannya, tadi kan saya ngomong tentang penyelesaian permasalahan. Sekarang sudah bergeser isunya. Karena di sini yang dititipkan antara sport, antara showbiz gitu kan. Jadi bukan ada pembahasan masalah. Oke, kita wave itu. Pertanyaannya begini, perkelahian tanding itu ada di pidana, itu dilarang. Gitu loh. Pertanyaannya itu aja dilarang ya? Itu dilarang. Sudah ada regulasinya, boleh dibaca sendiri tentang itu. Pertanyaannya begini, kalau misalnya ada dua orang yang bukan atlet, minimal tidak-tidaknya tidak pernah mengenyam pelatihan selaku atlet tinju, khususon tinju, bisa nggak dipertunjukkan, dipertontonkan di muka umum sebagai kesepakatannya apa nih? Olahraga tinju gitu ya? Ya. Apakah itu hal yang dibenarkan gitu kan? Walaupun diregulasi oleh wasit yang profesional, diatur sama peraturan-peraturan yang memang sudah profesional, gitu. Karena orangnya sendiri bukan profesional. Walaupun di situ melibatkan wasitnya profesional. Betul, dinaungi oleh mungkin saya nggak tahu pasti apakah dinaungi, apakah secara undangan ke situ kita nggak tahu, ya kan? Kalau yang di Thailand dia memang murni atlet. Yang jadi showbiznya Thailand itu. Showbiznya kalau mereka pengen foto selayaknya Thai boxing, dia hanya show aja, dia nggak pukul-pukulan, dia pukulan cuma gini-gini doang gitu loh, mau untuk foto. Jadi orang-orang juga menendangnya nggak nendang beneran gitu kan. Tapi kalau di sana kan sampai ada yang kelelahan, itu berarti tensinya real, bukan hanya sekedar showbiz, keringatnya asli, capeknya asli gitu kan. Gitu puyengnya mungkin asli gitu loh. Jadi apakah itu memang dibenarkan kalau memang itu ya ini bukan amatir ya, ini orang awam gitu, bukan hanya amatir gitu. Amatir pun belum. Gitu. Dan setelah pertandingan pun itu udah kejadian sama kata Pak Tommy tadi. Itu waktu lawan impus. Setelah tanding diimpus, artinya memang ya itu impact dari apa yang dia lakukan itu kan. Enggak, maksudnya gini. Mungkin konteksnya adalah spiritnya Pak Tedo dan Pak Joko adalah ketika ini mengangkat lagi spirit, let's say talk about Nawaitunya baik, lagi-lagi Nawaitu baik, meramaikan lagi cabang olahraga tinju, biar menghidupkan lagi lah segala macam gitu. Maka menggunakan cara entertain itu salah nggak sih? Kembali lagi kita ngomong filosofis ya, tentang itikat baik ya. Ada istilahnya tirani itikat baik, Pak. Kita beranggapan tirani itikat baik ya. Nah, itu tirani itikat baik itu kita mengutip dari salah satu politisi. Intinya kita beranggapan itu itikat baik, padahal belum tentu. Versi siapa? Karena versi saya sendiri ya, kita memaksakan itu itikat baik, padahal nggak diakui oleh semua orang, itu tirani gitu kan. Justru itikat baiknya pun masih kita pertanyakan, apakah baik itikatnya gitu loh. Walaupun baik buruk itu ya subjektif. Itu kalau dipaksakan, ini menurut kami tujuannya baik, itu tirani. Gitu ya. Jadi jadi kalau lugasnya adalah berarti sesuatu yang tidak, kalau tadi menurut Pak Tommy dan Pak Yuki, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya, bahkan persentuhan dengan hukum pidana itu menjadi tarung tanding itu tadi ya, itu malah semuanya pelaku, berarti itu sesuatu yang nggak benar. Kalau nggak benar, bahkan yang mempertontonkan pun dan apalagi mendapatkan benefit, makin nggak benar lagi dong. Ya kalau mau tarik ke arah sejauh itu bisa. Kan gitu kan? Kita membuktikan dari awalnya dulu Pak, dari itikat baiknya. Justru dengan itikat baik benar, malah yang saya pertanyakan bukan tentang pagelarannya. Kalau kita tadi udah muncul itikat baik, saya pertanyakan filosofi itikat baiknya itu. Jangan sampai ini tirani gitu kan. Menurut mereka benar untuk memberi hiburan ke masyarakat,
memberi uang kepada penyelenggara, ya kan? Tapi yang nikmati cuma orang-orang itu aja sebenarnya, bukan untuk yang nonton. Ini apa sih? Jadi belum tentu dalam penilaian orang gitu kan. Oke. Gimana itu Pak? Kalau dilihat beberapa aturan ya, kalau yang kemarin diselenggarakan itu yang harusnya memang ada persyaratan. Jadi hanya ngomong tentang tapi ada beberapa tuh, ada apalah itu kan. Yang ini saya spesifikkan memang persyaratkan sebelumnya. Mereka wajib mengirim kayak semacam rekaman. Mereka berlatih tinju sebelumnya. Minimal durasi 30 menit. Jadi memang itu harus ya berarti ya? Harus. Jadi penyelenggara ini memang benar-benar nggak semena-mena ada orang mau tinju lawan si A langsung diselenggara, enggak, pasti ada seleksinya terlebih dahulu. Pertama syaratnya pasti minimal orang terkenal dulu kan. Orang terkenal. Ya kita harus ngaku itu ya, betul kan. Kalau gua kan kepengen tandung, belum tentu dong diwadahin. Berarti syarat pertamanya orang terkenal dulu. Oke. Yang kedua public figure lah, public figure. Ya public figure lah. Oke. Terus yang kedua video sedang bertanding pelatihan. Berarti dia minimal telah mengikuti pelatihan tinju. Oke, lanjut. Nah, terus terkait dengan tadi, apakah ini penyelesaian suatu masalah yang digiring beradu fisik? Bukan itu spiritnya. Spiritnya tetap kita mau pasti mau rencana awalnya itu menghidupkan kembali tinju dengan cara menarik crowd yang gampang apa sih sekarang? Ya, yang pastinya melalui media sosial. Begitu pakai influencer. Nah, itu yang pertama di-guide oleh penyelenggara. Saya rasa pasti semua rules atau aturannya sudah diantisipasi. Kenapa sampai seorang sebut di kasusnya itu hadir di situ. Oh, temannya Malaysia. Hadir di situ berarti memang sama-sama berteman wajar lah. Berteman lah. Wajar dong. Memang saya rasa sudah seleksinya sedemikian rupa, maka pihak dari negara pun hadir. Bahkan kalau saya usul nih, debat capres ditiadakan. Anting tinju aja. Ya kan lebih menarik. Dan gak bosanin ya kan? Iya. Siapa kalah? Ngapain berdebat? Berarti yang capres yang menang itulah yang paling keren itu maksudnya? Belum tentu. Paling keluar lah. Masyarakat untuk hiburan lah. Oke, spirit yang baik harusnya dihargain gitu ya Pak Dede, Yes. maksudnya. Tapi ketika spirit yang baik itu bertentangan dengan hukum gimana dong Pak Dede? Nah, beberapa waktu lalu ada tuh atlet bahkan atlet muda level kelas SMA ya, kalau salah ya, tanding secara resmi kalau nggak salah seleksi PON atau apa, ternyata meninggal. Siapa terutama yang diperiksa? Penyelenggara. Oke. Walaupun itu sudah sepengetahuan asosiasi. Pertandingannya PON lagi ya? Pertandingannya PON olahraga nasional ya? Resmi lah seleksi. Dan itu Pertanggungjawabannya nggak hilang. pertanggungjawaban penyelenggara tetap tidak hilang. Walaupun itu sudah dikemas demikian rupa resmi sport profesional. Kalaupun resmi. Apalagi yang Apalagi yang resmi. Nah, Tetap diminta bertanggung jawab. itu Dan siap maksud- bertanggung jawab pasti mereka. maksud saya itu. Jadi ketika itu bukan sport, showbiz, kemudian ada peristiwa seperti itu, let's say meninggal atau luka parah lah, gitu kan? Tiba-tiba nih yang luka parah atau yang meninggal keluarganya tidak terima, maka itu dianggap sebagai pembunuhan atau penganiayaan. Itu gimana Pak? Ya, kalau itu kan hak ya. Bukan, maksudnya bukan masalah hak untuk melaporkan atau apa. Ini semakin berat gitu Pak. Jadi kalau yang tadi yang resmi aja benar-benar olahraga itu masih menjadi masalah, apalagi yang ini bukan olahraga Pak, tapi hanya sekedar showbiz. Ya. Itu tantangannya penyelenggara. Tantangan penyelenggara harus memikirkan sedemikian rupa supaya ya tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ajal kan nggak ada yang tahu, bos. Betul. Tantangan sama rantangan tuh beda. Beda. Ajal kan nggak ada yang tahu itu maksudnya. Itu tadi kan Cuman ketika mewadahi suatu kegiatan yang di situ ada potensi resiko, ini kan jelas nih. Baku pukul potensi resikonya minimal luka dong, parahnya mati dong, kan gitu kan. Nah ketika itu terjadi, konsekuensi hukumnya gimana, bos? Penyelenggara bisa kena, Pasti ya kan? Penyelenggara Walaupun spiritnya baik nih tadi meningkatkan cabur tinju nih, gimana tuh? jangan kan tinju. Panwaslu Pilpres lalu itu banyak mati loh. Nggak harus tinju. Bos, ini Ajal. olahraga, bos. Ini kenapa Apalagi jadi ini olahraga. jadi pemilu? Apalagi Dia langsung larinya ke masalah takdir, Mas. apa masalah olahraga sudah disadari. dalam hal ini kan olahraga yang kecenderungannya justru tujuan utama itu hiburan, Pak. Tapi nggak Betul. tonjok-tonjokannya nggak keras-keras amat. Tahu dari mana, Pak? Nggak Tapi keras. sebenarnya begini loh, ini Gitu. disepakati dulu. Intinya dia mau hiburan atau influencer. Intinya sekedar hiburan atau mengajak meningkatkan animo lagi kayak tadi. Ini harus dipisahkan. Dalam bentuk tinju Meningkatkan animo untuk apa tadi atau hiburan. yang menghasilkan itu tadi. Kasusnya Golden Yang mana yang Golden yang MMA kasus berantem sama 3 preman Oh, di awal. Itu jelas nih karakternya emosi. Betul. Terus Iya. Contoh kalau yang disebut sama Pak Yuki tadi kan sampai ada 1 lawan 3. Itu selesai, Pak. Itu ada nggak? Nggak, maksudnya ada nggak di peraturan olahraga, Muay Thai atau apa yang memang memperbolehkan itu 1 lawan 3? Dan saya tambahin, Pak. Itu. Di kepolisian mereka udah damai, Mm-mm. tapi mereka bikin kesepakatan sedikit karena memang masih dendam, emosi, Dendam atau settingan? Nggak tahu juga ya. nggak tahu juga sih. Tapi emosinya Karena ada yang masih ada. menyensor itu. Ya, makanya diarahkan ke ring. Situ, Pak. Jadi emosinya itu Ya. sama-sama nggak kontrol. Oke, itu kalau saya malah menyoroti dari yang lain. Ada nggak di pertandingan apapun lah ya, kickboxing lah, Muay Thai lah, tinju lah, 1 lawan 3. Kalau karena gua kuat, ya gua lawan 5 pun ayo. No, saya pikir karena ada kelas-kelasnya kan. Setahu saya, mulai zaman saya kecil sampai sekarang, kalau yang tinju beneran itu ya 1 lawan 1. Nah, kalau ada sampai 1 lawan 3, itu apakah sport atau bukan gitu loh? Itu kan balik lagi nih kan. Penyelesaian Ini kan balik lagi ke pembukaan. Intinya ini digunakan sebagai apa? Nah. Enggak hanya sebagai apa olahraga dan apa showbiz dong. Tapi Showbiz. penyelesaian suatu masalah. Jadi ada masalah di sini gitu loh. Tapi kalau yang nggak ada masalah, sekedar pokoknya ada yang nyponsorin aja gimana tuh? Ada yang nggak ada. Kalau yang taruh lagi nih, zaman kita kecil dulu, Kita kecilnya siapa nih? Kita sekolah dia bukan kepala sekolah. iya sih, usia kita terlalu jauh sih. Kau nggak hormat sama yang lebih Zaman kecil kita dulu kami lah. Berantem. Kami lah. berantem hal yang wajar, ya kan? Nanti sampai SMA lah, sampai kuliah lah, apalah, wajar aja, cowok gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang trennya malah dikit-dikit lapor polisi penganiayaan. Jadi gentleman-nya agak berkurang tuh, agak meluntur tuh. Dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit gugatan gitu kan, segala macam. Memang tools itu ada, hukum itu ada untuk menjamin semuanya gitu ya, hak dan kewajiban masing-masing. Cuman maksudnya secara mentally itu perlu nggak sih? Walaupun agak kontradiktif ya, kita berpendidikan segala macam, kenapa nggak musyawarah segala macam? Selesaikan restoratif justice saja. Restoratif justice. Diamaikan. Ya Pak ya, ya kan? Ya kalau untuk hal ini pasti sini sama sana juga pasti setuju. Gimana tuh? Iya, tapi menurut pandangan saya pribadi sih, Oh tapi itu harus berdua. oh iya, saya Pak Joko, gitu kan. Ini memang ya statut tadi untuk meningkatkan kelelakian, Kelelakian, mentalitas. supaya dianggap lelaki gitu. Iya. Lelaki. Selesaikan melalui ring menurut saya no isu. Kan masing-masing orang juga tahu lah batasannya. Ya, apalagi ada Batasannya apa, Pak? Batasannya, Pak? Ya seperti pertandingan tinju umumnya lah, tidak boleh pukul bagian tertentu,
tidak boleh menggunakan kaki, itu kan merupakan batasan pengaman supaya itu rules-nya meminimalisir supaya tidak brutal. Kayak ada tuh kayak Tarung Derajat yang memang no rules, pokoknya sikat. Tapi kalau yang memang sport show ini pasti ada ngikutin peraturan tinju yang seharusnya sedikit lebih safety-nya. Berarti sepakat sama kita dong berarti. Apanya? Jadi di ring itu tempat menyelesaikan masalah bukan showbiz ya. Oh iya, salah satunya juga itu. Berarti itu dulu ya. Itu dulu satu hal kita dari satu ya kan. Kalau bisa dibikin ajang para buzzer untuk tanding. buzzer politik ya. Kalau usah berisik di Twitter, tarung aja. Karena itu jadi polusi mata juga lama-lama ya. Pak Joko senada seirama dengan Pak Dedo atau Boleh saja. boleh Untuk saja. Solusi kan? Iya. Untuk solusi untuk showbiz juga boleh. Showbiz boleh. Kan di sana kan tadi disebut-sebut KUHP-nya pasal 184 sampai 186 gitu yang diatur. Nah, ini Pasal berapa? Pasal berapa? 184 sampai 186 kalau nggak salah. KUH pidana. Ya. Oh, itu diatur. Dalam hal ini kan kesepakatan, saya kira mereka sudah bikin kesepakatan. Berarti kesepakatan melanggar kesepakatan sepakat untuk melanggar hukum itu boleh, Pak? Kesepakatan untuk bikin show. Bikin show. Bentuknya tinju. Tapi itu melanggar undang-undang. Sehingga nggak ada sanksi, udah sama-sama. Berarti boleh gitu, Pak? Maksudnya Boleh. kesepakatan itu melanggar undang-undang itu boleh. Saya sepakat nih sama Pak Joko gitu. Ya. Sepakat. Sudah ya, sepakat kita bikin pertunjukan. Iya. Let's say kita agak di luar konteks sedikit, pertunjukan pornografi gitu. Sepakat itu. Boleh, Pak, itu, Pak. Kan ada undang-undang pornografinya, nggak boleh gitu kan. Kan nggak ada undang-undang larang tinju. Itu tadi ada peraturan perundang-undangannya pasal 184. 184. Perkelahian Nah. ini bukan Soalnya perkelahian ini loh. tanding. Jadi memang nggak ada niatan untuk berantem. Loh, tadi katanya Bukan menyelesaikan masalah di. berantem. Tadi kalau mau dianyulir di depan kamera, saya mencabut pernyataan itu dulu dong. Kalau berantem Gitu dulu dong. nggak ada rulesnya. Justru itu yang saya tekankan. Jadi Ini ada Bapak rules tadi kan ya. Bapak kan sepakat sama saya. Jadi termasuk menyelesaikan masalah dan sering. Iya. Oh iya, dicabut dulu dong. Enggak, sama. Ini bukan perkelahian. Kalau perkelahian itu nggak ada aturan. Ini pertandingan. Yang ada bungkus aturannya. Nggak boleh nyerang ini, nggak boleh nyerang keluarga, Kan di apalagi pasal 184 kan nggak ada masalah tentang itu. Perkelahian tanding 2 orang segala macam dia nggak ngomong kok. Harus ada ini nggak ada ngomong. Ini orang berkelahi aja. ini pertandingan. Dia berkelahi nggak? Enggak, pertandingan. Bisa dong. Di bulan. Bisa. Ya, jadi point of view-nya ya, jadi point of view-nya ketika ini menjadi sebuah konteks permasalahan hukum, itu yang pro pasti akan menarik. Oh enggak, ini cabang dari olahraga tinju, gitu. bukan perkelahian, ini akan menjadi, ini sebenarnya adalah pertandingan gitu. Yang sini enggak, ini sebuah perkelahian, tarung tanding dan lain sebagainya gitu. Jadi akan dua argumentasi ini selama lagi-lagi ya, muaranya adalah pembuktian gitu. Ya elah. Ketika di pembuktiannya nanti itu adalah ini perkelahian atau pertandingan. Iya kan gitu ya. Cuma gini, saya agak tertarik tadi statementnya Pak Yuki atau siapa tadi yang menyampaikan yang penting nggak tawuran gitu ya. Iya. Jadi saya teringat ada salah satu di suatu daerah lah ya, disediakan balap motor biar nggak balap liar. Jadi mirip-mirip kayak gitu tuh argumentasinya, biar nggak tawuran, berantem bertinju di ring aja, bertanding atau berantem di ring aja itu. Apakah seperti itu konteksnya, Pak? Mirip-mirip kayak gitu. Jadi agar tidak melanggar hukum difasilitasi biar jadi bukan pelanggaran hukum. Emang bisa gitu ya? Kalau Kalau sama balapan itu dua hal yang berbeda. dua hal yang berbeda, Pak. Kalau balapan kan nggak berhadapan-hadapan. Maksud saya sesuatu yang tidak boleh ketika diwadahi menjadi boleh gitu loh. Tergantung sih, Pak. Kalau balap liar Kalau balap liar di luar, mengganggu Oke. ketertiban Jalan yang lain, umum, oke. ya kan? Tapi kalau- Kemudian diwadahi menjadi balapan resmi gitu. ya contoh disentul, dikasih area Ya, disentul, sirkuit gitu. sirkuit sentul. Nah, itu emang
buat Boleh. keahliannya di situ. Meskipun dia bukan pembalap profesional atau atlet balap. Boleh. Menurut saya boleh, karena Berarti mirip dong seperti yang ini tadi konteksnya. Ini rekan-rekan kontra yang nggak jelas. Masih mirip dong. Jadi agak terjebak gitu ya. Kita luruskan dulu karena ini nggak apple to apple. Iya. Pukul-pukulan lain cerita, men. Kejahatan. Itu kejahatan, Bos. Artinya pelanggaran dan kejahatan itu dua hal yang berbeda. sanksi Itu dan dulu. hukuman. Itu mungkin salah dan ambil contoh gitu aja. Tapi intinya begini, kalau lu ngomong kalau misalkan masalah di ring itu berarti perkelahian, men. Lu ada embel-embel masalah di dalam di ring, apapun ceritanya. Lu regulasi, lu pakai apa itu harusnya nggak boleh. Olahraga tinju nih, Oke. Pak. Nggak bisa kalau ada permasalahan loh. Intinya kuncinya di permasalahan. Makanya saya ngomong tentang kan di permasalahan, kalau ada permasalahan boleh nggak diadakan di situ? Boleh katanya. Jadi pembeda antara perkelahian dan pertarungan tentang masalahnya. Loh kalau itu nggak ada masalah, tanding. Yang pertanyaanku kalau ada masalah, boleh nggak? Jadi Kan berangkatnya gitu. dulu. Loh, iya benar. Dari berangkatnya dulu. Kita, Kan kadang gini Pak, kadang permasalahan itu saya nggak tahu itu gimmick atau apa. Seolah-olah disuruh dulu tuh. kita Iya kan? pertarungan masalah. Saling Bukan tantang dulu di medsos. itu untuk naikin showbiz. Ya makanya. Ini masalah gue ngomong. Masalah bukan muncul setelah akan ada pegelaran, tapi masalah muncul sebelum. Iya, karena sometimes seperti itu. Lah, Dibuat ada bukan isu dulu. Itu kalau isu dulu itu kan dijadwalkan dulu, nanti si A si B bertanding dibikinkan gimmick. Ini sebelum ada gimmick, sebelum ada rencana bikin acara, dia udah bermasalah. Jelas kalau mau selesai di ring, baru dibela. Jadi ayam sama telur. Jadi motifnya apa dulu gitu? Ayam sama telur nih. Intinya masalah dulu Atau murni atau showbiznya dulu. pertandingan gitu. Jadi Makanya saya tekankan kalau ada masalah. Nah, karena aku ngomong ini kembali ke zaman batu karena apa? Masalah diselesaikan di ring. Jadi kan udah kuno banget nih. mungkin gini Pak. Primitif. Mungkin gini. Kalau masalah diselesaikan di ring, ini bahkan apapun konteksnya showbiz pun gitu ya, Berarti intinya apapun bentuknya nggak setuju dong dengan kekerasan itu maksudnya. Biasanya kan kontra memang. Iya kan? Berarti tidak apapun bentuknya. Pertandingan kah? Penyelesaian masalah kah? Karena kembali ke zaman batu. Selama itu bukan, kalau khusus tinju, selama itu bukan atlet amatir atau profesional, saya nggak setuju. Ya kalau memang menaikkan apa namanya, Menjadikan value dari tinju lagi, menaikkan lagi, ya dilakukan dengan hal yang benar. atau Jadi, diindustrialisasikan. tapi dengan orang-orang yang profesional, ya petinjunya atlet, Cari. orang umum. Cari bibit-bibit Tuh, petinju. nggak hanya artis jadi petinju daerah. kan ya repot gitu loh. Artis saja gitu. Nggak semua orang mau nonton Daud Jordan ketimbang nonton Enggak, kalau aku bertanding tinju. ya kalau tinju tetap Jordan lah. Iya. Kalau mau pengen nonton bukan nonton bokep aja, Bos. Saya simple as that. Jelas. Tapi masalahnya kalau nonton bokep Pak Joko fetishnya berbeda, Bos. Ada keras-kerasnya dulu. Ada yang cerita jadi anak. Fetishnya berbeda Pak Joko, harus ada berdarah-berdarahnya dikit. Tergantung apa kata kunci aja. Iya, BDSM. Iya, BDSM. Itu kan masalah pilihan orientasi seksual gitu loh. Iya. Jadi kurang seru kalau agak kurang wetting gitu, kurang berkeringat itu kan. Pak Joko suka tuh. Piye Pak Joko? Lempar tangan sembunyi batu. Iya itu kalau Pak Taufik kan nggak setuju dari awal karena jangan-jangan orang tinju itu karena dendam diselesaikan di sono. Pada saat mau kering itu sudah ada semacam di legalisasi dulu sehingga pertarungan yang legal. Mungkin ada satu hal yang menarik Pak Jok dari tadi. Gimana? Mulai pembukaannya sampai ini tadi adalah apa bedanya kita dengan zaman batu, kita sekarang dengan zaman batu, karena penyelesaian masalah dengan kekerasan, ya kan? Apakah dengan masih adanya cabang olahraga tinju yang untuk salah satu
media atau tempat menyelesaikan masalah itu memang kembali ke zaman batu atau malah sebenarnya mempertahankan mentalitas seorang laki-laki? Walaupun yang tinju sekarang tidak hanya laki-laki, ada perempuannya juga, ada artis perempuannya juga. Untuk penyelesaian ya, sama-sama plong istilahnya Jawa ya. Daripada mikir dendam semurah-ora, yaudah deh selesaikan di sini. Ada regulasinya, ya kan? Ada yang hadir mengesahkan, ada wasit dan sebagainya, supaya aman. Mungkin pakai ini apa, pelindung, itu kan juga keadaannya harus sama. Iya, dengan aturan-aturan bukan. Kalau perkelahian dendam di tengah jalan kan orang segede apa lawan anak kecil dia ngamuk kan enggak, itu kan enggak ada aturan untuk dendam. Kalau dalam hal ini kan beda, ada regulasinya. Gitu loh. Jadi selama sekalian intinya bisnis, sekalian ini tuntutan era sekarang itu memang bisnisnya begitu masuk. Gitu. Jadi bisnis kekerasan Bukan tunjuknya Pak. Kalau lebih menarik bisnis sarok Pak. Itu lebih bagus itu. Lihat orang berdarah-darah kalau kayak gitu ayo. bisnis kekerasan boleh? Atau gimana sih? Atau ini bukan kekerasan, ini tetap olahraga yang ringan, cuma 2 ronde, 3 ronde. Oke. Jadi intinya kalau fenomena tinju yang diindustrialisasikan itu saat ini marak, tapi dari sisi yang satu ini memang cabang olahraga yang tinju ini meredup, ini menjadi bangkit kembali, yang itu menjadi perhatian khusus dari Kementerian Olahraga. Tapi di satu sisi juga kita harus memperhatikan mengenai tentang kemungkinan dalam tanda kutip degradasi moral yang seolah-olah kita sudah di era sekarang berpendidikan segala macam, penyelesaian masalah dengan jalur kekerasan lagi. Jadi ada dua sisi itu yang ada di masyarakat saat ini mengenai fenomena tinju yang ada di entertainment bahkan itu. Mungkin nggak tahu masyarakat juga terpecah seperti ini atau tidak gitu kan, terpecah seperti ini atau tidak, banyak yang lebih setuju atau tidak. Tapi apapun itu tetap masyarakat adalah masyarakat, pendapat masing-masing punya pendapat masing-masing, termasuk juga di masyarakat. Dan saya pikir ini saya kembalikan lagi ke masyarakat, mau pro maupun kontra terserah, tapi yang jelas ada pro dan kontra atas setiap hal yang ada terjadi di sekitar kita. Itulah realitas. Itulah realitasnya. Mungkin itu ya. Oke ya. Thank you ya semuanya ya.